memulai ibadah pagi hari ini, kita akan nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami melakukan ibadah melalui Zoom Tuhan. Kami masih bisa berkumpul karena kebesaran keanugerahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini
dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Nya yang akan memberikan firman Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Bercintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kasihku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Bercintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Percaya saudara, kasih Tuhan tidak akan pergi dari kita Tuhan. Amin.
Kita akan naikkan pujian Tuhanku Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Persembahan akan melalui transfer rekening BCA atau melalui QRIS OVO yang akan ditayangkan di layar Zoom kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang.
lakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, karena salib-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, karena salib-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya serahkan kepada hambanya yang ingin menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau. Terlebih kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semua. Tahirkan kami. Sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, ambil alih setiap pemberitaan firman-Mu. Hamba yang Kau persiapkan Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan, urapan Allah kami mulai rasakan nikmati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap perkataan lewat mulut lidah hamba-Mu boleh seturut kehendak daripada Engkau. Kami mau siapkan hati pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan.
Dimanapun kami berada saat ini, kami mengucap syukur. Kami masih diberi kesempatan ibadah, walaupun melewati Zoom ini ya Bapak. Tuhan, mari berbicaralah Tuhan. Kami mau siapkan hati pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini terima kasih lewat Ibu Gembala saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana kita tahu saat ini dunia kurang baik. Ibu Gembala memberikan tema bagaimana kita tak bersukacita dalam kesukaran, bertumbuh. Hari ini, hidup ini, apa yang kita cari? Apa yang kita cari adalah kekayaan, kekuasaan, kesehatan, kebahagiaan, mati masuk surga. Sempurna banget ya, apa yang kita cari ini. Tetapi, apa gampang untuk mencapainya? Kalau berbicara kekuasaan, perlu kerja keras. Berbicara kekuasaan, harus pintar secara intelektual. Dan juga perlu dukungan dari yang lain. Berbicara kesehatan, soal makan, minum, dan olahraga itu harus seimbang. Ya, bukan cuma makan, bahkan mau sehat itu perlu diet. Ya kan? Nggak sedikit di antara kita yang dengar hari ini diet untuk mencapai kesehatan yang baik. Kebahagiaan. Kebahagiaan kita cuma harus memberi. Tanpa memberi, kita susah untuk menerima. Kebahagiaan itu berbicara memberi dan menerima. Nah, yang terakhir, mati masih surga. Berbicara surga itu ada harga yang harus dibayar. Masuk surga itu perkara gampang-gampang susah. Gampangnya adalah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Susahnya melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi kalau memang kita bicara bahwa Roh Kudus ada tengah-tengah kita, kita mengandalkan Roh Kudus, kita percaya, kita pasti bisa. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah terima upah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ambil Alkitab kita masing-masing, kita membuka di Matius 19. Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop upah mengikuti Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel.
Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini bagaimana berbicara mengikut Tuhan. Bagaimana kita harus terima upah yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya ada 4 poin yang berbicara terima upah. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Jelas ayat 27 ini adalah, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Ini rombongan anak-anak atau murid-murid Tuhan pada waktu itu meninggalkan profesinya mereka masing-masing untuk mengikuti Yesus. Sederhana sih, pertanyaan itu sangat manusiawi, ya kan? Di mana Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, kami sudah meninggalkan semua pekerjaan kami, ladang kami, usaha kami, kegiatan kami, ya kan? Apa yang kami bisa dapat? Apa yang bisa kami peroleh? Nah, seringkali kalau kita mengikuti seseorang, baik itu mengenai pekerjaan ataupun berpergian atau kemana, ujung-ujungnya memang selalu bertanya, hitung-hitungannya gimana nih? Apa yang saya peroleh? Kalau soal bekerja itu wajar, ya kan? Saya ngikutin kamu, engkau ngajak saya bekerja, join dalam satu bidang usaha kerja apapun. Keuntungan saya apa? Gaji saya berapa? Apalagi tambahan-tambahan yang lain. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Di mana semua orang juga sama akan bertanya hal itu sedemikian. Nah, tetapi hal ini kita bedanya bagaimana kita mengikuti Tuhan. Kita harus dapat membedakan ketika kita mengikuti seseorang dengan bagaimana kita ikut Tuhan. Jelas di sini Tuhan tahu apa yang kita perlu. Ya. Kalau hamba-hamba Tuhan diperintis, kalau mendengar banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan di luar daerah, itu nggak gampang untuk mengikut Tuhan. Bayarnya mahal. Mungkin di kota, ya kita melihat cenderung pelayan-pelayan di kota tuh gampang. Jemaatnya banyak. Ya, bagaimana pelayan Tuhan di perintisan, di daerah-daerah, di pedalaman-pedalaman. Wow, banyak kesaksian yang pernah saya dengar luar biasa. Sangat-sangat sulit. Mungkin dari kebiasaannya sebelumnya dia hidup enak, dia hidup berkecukupan, nggak pernah susah. Loh, kenapa pada saat melayani Tuhan, ikut Tuhan, susah ya? Perintisan di daerah, awal-awalnya tidak ada jemaat. Khususnya GPDI ini yang saya tahu, awal-awal perintisan luar biasa. Nggak ada jemaat. Mulai dari nol. Nggak gampang.
Ya kan? Hidup ini kalau kita berbicara ikut Tuhan, hitung-hitungan. Kita saat ini bisa bernafas, kita bisa bergerak, itu berarti kita sehat. Di luar sana saat ini, begitu banyak orang bernafas pun susah, cari oksigen susah di tengah-tengah pandemi ini. Ada uang pun kemarin-kemarin itu susah untuk mendapatkan oksigen. Bukan di Indonesia saja, di luar negeri sama. Hadapi pandemi ini banyak sekali kesusahan-kesusahan yang harus diterima. Nah, saat ini kita bisa duduk manis, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bernafas, bisa bergerak. Ini kan satu kemurahan Tuhan yang luar biasa yang kita bisa nikmati. Itu jauh dari segala harta benda. Iya kan? Orang banyak duit, kalau nggak bisa bergerak alias stroke, alias cuma bisa di pembaringan. Duit segudang pun nggak ada artinya. Iya kan? Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bergerak dengan leluasa, nggak bisa makan minum dengan leluasa. Sekali lagi, uang yang triliunan, miliaran, kira-kira ada gunanya nggak? Mungkin kita tanpa kita sadari. Hari-hari ini, anak-anak Tuhan memang diuji. Bagaimana menghadapi kesukaran-kesukaran. Saat ini memang ekonomi tidak lebih baik. Dengan pandemi ini menguras segala energi, termasuk pikiran kita. Ada banyak ketakutan menghadapi keadaan akhir zaman ini. Kita harus tahu, saat ini kita Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita pikirkan. Contoh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Bagaimana mereka dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana mereka dijamin makan minum, dilindungi, melewati padang gurun. Jika siang hari dilindungi oleh tiang awan. Kebaikan Tuhan luar biasa. Panas terik, Tuhan payungi dengan awan. Ketika malam hari, itu dingin luar biasa. Tuhan kasih tiang api untuk menjaga kehangatan umat-umatnya. Selama 40 tahun kurang lebih. Bahkan yang hal-hal kecil yang tanpa kita sadari, Tuhan pun menjaga kasut alias alas kaki jemaat Tuhan pada waktu itu. Tidak pernah putus, tidak pernah ganti selama 40 tahun. Coba kita bayangin. Saat ini sepatu model apa yang bisa tahan 40 tahun? Sendal bakya apa yang bisa tahan 40 tahun? Berjalan terus. Nah, itu bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tinggal kita minta apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita mau. Keinginan kita secara daging. Itu beda. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini.
Tentunya kita butuh damai sejahtera, jauh melebihi harta. Tanpa kita sadari, kita butuh yang namanya tidur yang nyenyak. Coba, kalau orang nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa tidur dengan tenang, waduh, susah kan? Hal-hal yang terkecil yang perlu kita sadari. Itu yang pertama, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang kedua, terima upaya yang kedua adalah kita diberikan otoritas. Ayat yang ke-28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersamanya di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Wow. Ini janji Tuhan, kita akan terima upah yang luar biasa. Kita diberikan otoritas, kuasa menjadi anak Allah saat ini. Kita menjadi umat-umat pemenang. Ya kan? Kita diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia. Dunia saat ini sedang sakit. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia, bukan berarti kita menjadi penguasa dunia. Itu beda. Bukan menjadi penguasa dunia ya. Tetapi kita diberi kuasa untuk mengalahkan yang namanya tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu banyak. Lewat setiap hari godaan-godaan yang kita terima. Halo, jangan coba sombong bahwa kita mampu tanpa Roh Kudus. Setiap waktu kita digoda untuk melakukan hal-hal yang di luar kemauan Tuhan. Nah, kita diberi kuasa untuk hal itu supaya kita punya kepekaan bahwa ini adalah godaan setan, bukan kemauan Tuhan. Kita punya kepekaan itu. Kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Ya, dunia selama kita masih hidup, dunia ini adalah diberi kuasa kepada iblis. Karena iblis dijatuhkan ke dunia. Selama kita di dunia, tanpa kuasa Tuhan, kita selalu jadi bulan-bulanan setan iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Janji Tuhan ini luar biasa bagi kita umat-umat Tuhan. Percayalah, janji Tuhan kepada kita adalah kita dijanjikan jadi kepala, bukan ekor. Ya. Kita di sini berbicara, coba, kita akan menjadi partnernya Tuhan. Wow. Kalau dunia ini kita menjadi partnernya penguasa, pejabat, wow, betapanya senang. Kita partner dengan orang-orang luar yang luar biasa. Tetapi jauh lebih luar biasa, kita menjadi partnernya Tuhan. Ya kan? Petrus pada saat di awal ayat yang ke-27 tadi bertanya, ya kan? Apa yang kami dapat? Apa yang kami peroleh? Nah, Petrus diberikan kuasa ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Awalnya Petrus bukannya siapa-siapa, bahkan menyangkal Tuhan. Ketika Roh Kudus turun atas kehidupannya,
Wow, Tuhan pakai Petrus luar biasa, ya kan? Petrus diberi karunia, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Wow, dahsyat kan kuasa Tuhan. Upah Tuhan tuh luar biasa, nyata. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita sudah bisa menerima upah Tuhan. Petrus dikasih karunia kesembuhan, luar biasa. Banyak orang sakit disembuhkan oleh Petrus, dipakai Tuhan. Luar biasa. Ya kan? Kalau mau melihat bagaimana Tuhan pakai Petrus, itu kita baca di Kisah Para Rasul pasal pertama sampai pasal ke-12. Itu banyak menceritakan tentang Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini kita tidak membacakan berapa waktu panjang, tetapi percayalah, ketika kita mengikuti Tuhan, kita terima upah yang tidak tanggung-tanggung. Kita terima upah diberikan kuasa penuh. Luar biasa ya. Kalau kita kerja sama orang dunia, diberikan kuasa, ya setengah dari dia punya kekuasaan itu juga luar biasa. Nah, Tuhan ini memberikan kita kuasa penuh ketika kita mau mengikuti Dia dalam kehidupan dunia ini. Luar biasa. Biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan dan kita akan terima upah kuasa itu bagi orang-orang percaya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Haleluya. Yang poin yang ketiga di ayat yang 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wow, ini luar biasa. Yang ketiga, terima apa yang ketiga adalah berkat dan hidup kekal diberikan kepada orang yang mempertahankan iman. Wow, ini luar biasa. Janji Tuhan kepada umat-umatnya, ya, bukan berkat jasmani rohani saja, ya, tetapi kehidupan kekal diberikan kepada orang, Bapak Ibu Saudara, yang mempertahankan iman. Ini jelas. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan bapak ibunya, anak-anak atau ladangnya, ini ikut Tuhan, bayarnya mahal. Orang semua mau terima upah yang enak, yang luar biasa, ya kan? Tetapi kita banyak juga orang mau terima upah tanpa mau bekerja keras. Orang mau terima upah yang gaji gede, nyantai-nyantai. Tapi perkara iman, perkara kehidupan yang kekal, ini tidak santai. Tidak bisa berleha-leha. Soal keselamatan, soal untuk memperoleh hidup yang kekal di keabadian, yaitu di surga nantinya, kita harus siap bayar harga. Di sini meninggalkan banyak orang di luar sana sangat kesusahan ketika menerima
Yesus sebagai juru selamat. Saya banyak dengar kesaksian-kesaksian di mana orang yang tadinya dari keluarga seberang mengenal Tuhan, bagaimana mereka menghadapi penganiayaan, dikucilkan, dimaki-maki, ya kan? Bahkan dikejar-kejar untuk membunuh, menghabiskan nyawanya karena nama Yesus. Wow, kita seharusnya berbahagia kalau saat ini banyak di antara kita yang mengenal Tuhan Yesus dari keturunan lahir sudah menjadi orang Kristen. Tetapi bagaimana orang yang mengenal Tuhan Yesus awalnya bukan orang Kristen? Ini perkara nggak mudah. Ya kan, bagaimana meninggalkan keluarganya. Bagaimana meninggalkan zona nyamannya. Ya kan? Ini juga dirasakan pada pendahulu kita, pada zaman Nabi, Rasul, dan jemaat Tuhan mula-mula. Teringat bagaimana Abraham diperintahkan Tuhan keluar dari suku dan bangsanya pada sudah usia uzur, tua. Ya. Meninggalkan semua yang dia peroleh pada saat waktu itu. Kalau boleh bertanya, wow, umur sudah tua, sudah enak di negerinya, di bangsanya. Abraham udah menjadi pengusaha yang berhasil di suku bangsanya pada waktu itu. Umur 75 tahun disuruh keluar dari bangsanya, dari keluarganya, dari sanak saudaranya, kepada negeri, tanda kutip, yang belum tahu di mana Tuhan akan tempatkan dan berkati dia. Tetapi kalimat janji Tuhan kepada Abraham pada saat itu, dia akan jadikan dia bangsa yang besar. Padahal waktu itu masih belum punya anak keturunan. Tetapi Abraham mengikutinya. Di sini kita yakin berarti dia bayar harga, keluar dari zona nyamannya sebagai pengusaha, udah enak, udah kaya, ya, disuruh keluar dari negerinya kepada negeri yang dijanjikan yang belum tahu. Nah ini bagaimana saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mempertahankan iman di penghujung akhir zaman. Nggak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempertahankan iman. Ya, kalau yang kita rasakan enak-enak aja, kerja masih lancar, ibadah masih lancar, makan minum masih lancar, kita bergerak masih lancar, oke-oke aja. Bagaimana ketika kita mengikuti Tuhan dengan kondisi yang susah, PHK, ekonomi jatuh, sakit penyakit, masihkah ada ucapan syukur kita kepada Tuhan? Masihkah kita mempertahankan iman di tengah-tengah dunia yang semakin jahat? Komunitas lingkungan di mana kita berada tidak mendukung. Lingkungan, komunitas menjerat kita supaya kita bisa jauh dari iman kepada Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini tantangan. Terima upah yang ketiga ini jelas, berkat dan hidup kekal diberikan kepada orang yang mempertahankan iman.
ketika Tuhan datang kedua kali nantinya masih adakah dijumpakan iman di dunia ini. Pastikan saat ini kita punya iman kepada Yesus, apapun masalahnya. Ekonomi boleh digoncangkan, kesehatan boleh digoncangkan, biar kita tetap punya pengharapan, iman kepada Yesus. Dan kita akan terima upah. Walaupun dalam dunia ini kelihatannya tidak terima apa-apa. Tetapi janji Tuhan, firman Tuhan jelas di sini adalah kita akan menerima upah kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan yang kekal bukankah jauh daripada harta benda? Dunia ini cuma sementara. Kalaupun Tuhan izinkan kita memiliki kekayaan, memiliki semua fasilitas yang ada, bersyukurlah. Tetapi jika Tuhan tidak izinkan kita hidup dalam kemakmuran, hidup dalam ketekanan, tetap bersyukurlah, kan kita akan terima upah kehidupan yang kekal nantinya. Puji Tuhan. Yang keempat, poin yang keempat terima upah adalah ayat yang ke-30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Wow. Poin keempat, tetaplah setia supaya menjadi yang terdepan. Amin. Kita saat ini sudah menjadi yang terdepan. Jangan sampai terselip. Pastikan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup dalam kesetiaan. Ya. Di penghujung akhir zaman ini memang terlalu banyak kesukaran yang kita alami. Terlalu banyak sukaran yang terjadi di kehidupan ini. Ini peringatan bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman. Jangan kita ini ikut Tuhan di akhir zaman ini jangan terlampau santai. Ya. Merasa nyaman saat ini, oke-oke aja, jangan terlalu santai. Ya. Ini jelas firman Tuhan. Saat ini, akhir-akhir ini, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang lari dari panggilan. Banyak anak-anak Tuhan yang murtad mengikuti yang lain. Jatuh dalam pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tetap semangat dan selalu waspada dari dunia, tawaran dunia ini yang luar biasa. Tetap semangat dan waspada supaya kita tetap dalam koridor firman Tuhan. Jangan ada konsep sekali percaya, sekali selamat, selamanya diselamat. Itu konsep yang salah, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berada dalam genggaman Tuhan. Sekali selamat, tetap selamat, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan firman. Ini perlu dipertanyakan. Betul enggak? Untuk terima upah dari Tuhan Yesus, kita tetaplah setia mengikuti semua ajarannya. Bukan mengikuti ajaran dunia. Saat ini jangan jadi jemaat Tuhan yang suam-suam kuku. Yang nggak panas, yang nggak dingin. Hidup nyantai. Slow, pasti panjang. Masih muda ini. Apa betul? Jaminan kematian itu selalu umur yang tua? Enggak tuh. Jaminan mati harus melewati sakit penyakit? Enggak tuh.
Banyak sekali dipanggil Tuhan ketika masih umur masih muda. Banyak orang dipanggil Tuhan ketika masih sehat bugar. Nggak tahu-tahu nggak ada tanda-tandanya, tetap blak. Tinggal nama. Nah, hari-hari ini, sebagai anak Tuhan, tetaplah semangat, tetaplah setia melakukan apa yang diperintah Tuhan, supaya kita menerima upah yang sudah dijanjikan Tuhan. Amin. Mari kita melakukan apa yang kita bisa. Dan Tuhan akan melakukan apa yang kita nggak bisa. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan sederhana ini, biarlah mengingatkan kepada kita, ketika kita mau terima upah yang baik dari Tuhan, kita harus melakukan apa yang difirmankannya pada kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kembali kita ingatkan poin-poin yang kita terima upah. Pertama, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kita otoritas atau kuasa. Yang ketiga, berkat dan hidup kekal akan diberikan kepada orang yang mempertahankan iman. Yang keempat, tetap setia supaya kita menjadi yang terdepan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, bisa menjadi modal kita dimasuk di penghujung akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita naikkan pujian dan kita mau akhiri dan kita mau berdoa dengan nyanyian pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Haleluya. Walaupun tanpa musik, tetapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, lah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih ya Bapa atas kasih anugerah-Mu. Lewat firman kami boleh mendengar bahwa Tuhan akan memberikan kami kekuatan, perlindungan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu,
Atas setiap pujian kami boleh naik di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan siang hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kami sudah membacanya, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kami upah ketika kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Banyak pertanyaan terkadang terlintas dalam pikiran kami. Tetapi sudah Tuhan jawab lewat firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Bahwa Tuhan Maha tahu apa yang kami perlu saat ini Tuhan. Ketika di antara kami saat ini membutuhkan kesehatan, Tuhan, mari Tuhan menjamah kami, memberikan kami kekuatan kesembuhan. Ketika kami saat ini menghadapi kesulitan ekonomi, kami percaya Tuhan akan turun tangan, akan memberkati kami. Ketika kami saat ini bersusah hati, Tuhan, dalam menghadapi segala persoalan, Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera Allah boleh kami terima daripada Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kami akan terima kuasa yang diberikan kepada kami. Ketika kami perlu Roh Kudus turun atas hidup kami, kami boleh diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh menghadapi segala persoalan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mempertahankan iman kami kepada Engkau, supaya kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan janjikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami tetap setia mengikuti kehendak-Mu, supaya kami tetap menjadi yang terdepan. Nama kami dicatat di buku kehidupan-Mu ya Bapa. Ketika kapan waktu Tuhan kami dipanggil kembali, kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami. Kami tetap mempertaruhkan kehidupan kami jemaat Tuhan GPD Marturia ke dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah situasi bangsa kami saat ini, biarlah Tuhan Engkau berkati Ibu Gembala kami, menjaga Ibu Gembala kami kemanapun. Tuhan tetap pelihara Ibu Gembala kami. Kuasa dan anugerah-Mu selalu menyertai Ibu Gembala kami. Dalam mengikuti pendidikan secara online saat ini, Tuhan mampukan Ibu Gembala kami dapat mengikuti semua pendidikan dan bisa menyelesaikannya dengan pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan menyertai kami, yang diberikan tanggung jawab untuk membantu pelayanan GPD Marturia, seluruh keluarga-keluarga majelis, Tuhan sertai lindungi juga. Mampukan kami tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Tuhan juga melindungi setiap anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, sampai manula dan balita. Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan GPD Marturia berada, saat ini Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, malapetaka, niat-niat orang jahat, kecelakaan. Jauhkanlah kami dari segala penyakit COVID. Di tengah-tengah ini, dunia masih menakutkan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan sempurna bagi jemaat GPD Marturia. Kami tetap mempertaruhkan bangsa negara ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan tetap jaga bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar bangsa kami bisa keluar dari krisis
pandemi COVID ini Tuhan. Pakai pemimpin kami, bangsa kami, Bapak Presiden Tuhan lindungi. Bersama jajaran semuanya Tuhan. Tuhan mampukan mereka melakukan semua kebijakan-kebijakan apapun yang dia ambil. Mampukan Tuhan. Tentara polisi yang bekerja untuk mengamankan, memberi ketenangan bagi warga dan rakyat. Biar Tuhan pakai mereka semua. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk rakyat Indonesia. Masyarakat di Indonesia. Mampukan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Untuk memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, tidak dalam kerumunan. Tuhan mampukan seluruh warga bangsa kami untuk bisa dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Kami percaya kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Yang bisa mengikuti maupun yang bisa nonton di YouTube nanti. Biar Tuhan pakai semua jemaat Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh menghadapi segala situasi dan kondisi. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah, berjalan dengan baik, firman Tuhan yang sudah dilayani oleh Bapak Groswin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Engkau, Bapa yang baik, yang kami memanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami rasakan pertolongan Engkau, anugerah-Mu masih ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, kami sudah dibekali dengan puji-pujian, bahkan firman-Mu. Saat ini kami semua akan menerima berkat daripada Engkau. Mari saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua orang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.